Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahna Fadli Ramadhani dari kelas PM23H dengan 3 digit NIM terakhir 112. Di sini saya akan mempresentasikan metodologi penelitian saya dengan judul Proses Berpikir Kreatif Siswa SMP dalam Pengajuan Masalah Matematika ditinjau dari Kemampuan Matematika. Dengan dosen pembimbing yang pertama yaitu ada Pak Abdul Haris Rosyidi, dan selanjutnya ada Ibu Yuriska Melia Sari. Oke, sebelum lanjut ke bab 1 atau pendahuluan, di sini tadi dengan judul Berpikir Kreatif Siswa SMP dalam Pengajuan Masalah Matematika ditinjau dari Kemampuan Matematika. Jadi di sini ada beberapa komponen, yaitu proses berpikir kreatif, pengajuan masalah matematika, dan kemampuan matematika. Yang pertama yaitu pendahuluan. Di sini latar belakang penelitian, matematika itu tidak hanya sekedar kumpulan rumus dan prosedur, melainkan juga merupakan sarana untuk mengembangkan proses berpikir tingkat tinggi, yaitu berpikir kreatif. Dalam konteksnya ini, Indonesia kan sudah memasuki abad ke-21, maka proses berpikir kreatif itu tidak hanya sebagai sarana untuk berproses, melainkan adalah kompetensi esensial yang harus dimiliki oleh peserta didik guna menghadapi tantangan yang semakin kompleks gitu. Kita tahu bahwa banyak kejadian guru-guru itu tidak menerapkan proses berpikir kreatif. Guru-guru hanya membuat atau menyuruh siswanya untuk mengerjakan soal dan tidak mengharuskan siswanya untuk berpikir kreatif, apalagi dalam masalah pengajuan masalah atau problem posing. Maka dari sini saya ingin meneliti, karena dalam kegiatan ini tuh siswa tidak hanya ditantang untuk menyelesaikan soal, tetapi juga diajak untuk merancang atau memodifikasi masalah matematikanya berdasarkan situasi tertentu. Nah, problem posing yang saya pilih yaitu pre-solution posing. Pada tahap pre-solution posing ini, siswa itu diminta untuk mengajukan masalah sebelum mereka menyelesaikan soal tertentu. Jadi di penelitian ini saya akan mengkasih soal, yaitu soalnya ada gambar diagram dan siswanya disuruh membuat soal dari gambar tersebut, seperti itu. Pendekatan ini menekankan pentingnya pemahaman terhadap konteks serta mendorong siswa itu untuk merumuskan masalah baru yang logis dan dapat diselesaikan secara matematis gitu. Dan harapannya penelitian ini tuh bisa menjadi penting untuk dilakukan karena peneliti atau sang itu ingin mengetahui secara mendalam bagaimana proses berpikir kreatif siswa SMP itu dalam pengajuan masalah matematika ditinjau dari kemampuan matematikanya. Nah, seperti itu. Jadi di sela-sela pesertanya atau peserta didiknya itu mengerjakan masalah matematika, dia juga dituntut untuk membuat soal atau pengajuan soal dan bisa untuk gimana caranya untuk membuat soal itu menggunakan proses berpikir kreatif, seperti itu. Nah, kita lanjut. Nah, pertanyaan penelitiannya itu ada 3. Saya di sini menanyakan bagaimana karakteristik proses berpikir kreatif siswa SMP dalam pengajuan masalah matematika ditinjau dari tingkat kemampuan matematika tinggi. Terus yang kedua itu bagaimana karakteristik proses berpikir kreatif siswa SMP dalam pengajuan masalah matematika ditinjau dari tingkat kemampuan matematika sedang. Dan yang ketiga yaitu bagaimana karakteristik proses berpikir kreatif siswa SMP dalam pengajuan masalah matematika ditinjau dari tingkat kemampuan matematika rendah.
Dan tujuan penelitian ini tuh untuk mendeskripsikan karakteristik proses berpikir kreatif siswa SMP dalam pengajuan masalah matematika pada tingkat kemampuan matematika tinggi. Yang kedua itu untuk melihat tingkat kemampuan matematika sedang, dan yang ketiga yaitu untuk melihat kemampuan matematika rendah. Dan manfaat penelitian ini tuh ada 4, yaitu bagi siswa, bagi guru, bagi sekolah, dan bagi penelitian lain. Bagi siswa itu untuk membantu siswa untuk lebih memahami proses berpikir kreatif dalam diri mereka sendiri saat mengerjakan atau mengajukan masalah matematika tadi ya, problem posing tadi. Karena dengan mengajukan masalah matematika tadi, siswa itu dituntut untuk mengolah proses berpikir kreatifnya, karena hanya disajikan satu diagram atau satu soal, gimana caranya siswa bisa membuat soal lagi dari soal yang sudah disediakan, seperti itu, serta mendorong mereka untuk mengembangkan kemampuan tersebut sebagai bekal di masa depan tentunya. Terus bagi guru dapat memberikan wawasan terhadap guru untuk beragam proses berpikir kreatif siswa itu dalam pengajaran masalah matematika sesuai berdasarkan tingkatan mereka ya, tingkatan tinggi, sedang, dan rendahnya itu. Terus guru juga bisa memberikan sedikit bantuan jika memang muridnya itu membutuhkan bantuan. Bagi sekolah itu menjadi bahan pertimbangan dalam penyediaan sumber daya dan program pelatihan guru yang mendukung. Bagi peneliti lain, hasil peneliti ini dapat menjadi referensi. Seperti itu. Oke, next. Nah, bab 2 ini membahas tentang kajian pustaka. Faktanya itu kurikulum Merdeka itu menekankan pentingnya pengembangan karakter dan kompetensi melalui profil belajar Pancasila yang diantaranya mencakup berpikir kritis dan kreatif. Tapi di sini peneliti memilih untuk berpikir kreatif dalam pengajuan masalah atau problem posing. Namun tidak semua siswa memiliki proses berpikir kreatif yang sama, yakni ada yang siswa memiliki berpikir kreatif tinggi, sedang, atau rendah. Terus teori-teori dalam kajian pustaka ini dari tadi ya ada beberapa komponen, yaitu yang pertama ada proses itu saya cantumkan salah satu dari Wickel 2009. Terus berpikir itu ada dari Siswono, berpikir kreatif itu ada juga dari Siswono, proses berpikir kreatif menurut Siswono juga, pengajuan masalah menurut Silver, masalah matematika menurut Siswono juga, kemampuan matematika menurut Robin. Penelitian yang relevan ini, salah satu penelitian yang relevan yaitu saya mengambil atau mencari referensi dari penelitian oleh Siswono tahun 2008 dengan judulnya itu proses berpikir kreatif siswa dalam memecahkan dan mengajukan masalah matematika. Dalam penelitian tersebut itu siswa diberi tugas menyelesaikan masalah matematika terbuka open ended. Tapi kalau di sini siswa disuruh menyelesaikan tes kemampuan matematikanya dulu, seperti itu. Lalu setelah siswa menyelesaikan tes kemampuan matematika dan siswa tahu kemampuannya itu di antara tinggi, rendah, sedang, baru siswa diberi soal lagi untuk menyelesaikan problem posing dan untuk mengetahui proses berpikir kreatif, seperti itu. Perbedaannya di situ. Nah, ini adalah perbedaan penelitian Siswono dengan penelitian lain ya. Penelitian Siswono itu fokus utamanya di berpikir kreatif. Kalau penelitian ini itu berpikir kreatif dalam pengajuan masalah matematikanya. Dimensi yang ditinjau, kalau Siswono itu tingkat kemampuan berpikir kreatif TK, BK. Kalau penelitian ini itu adalah kemampuan matematika yang tinggi, rendah, sedangnya. Bentuk masalahnya Siswono itu open ended, tapi kalau penelitian ini tuh pengajuan masalah atau problem posing. Tujuannya tuh kalau Siswono mendeskripsikan proses berpikir kreatif menurut TB, kalau di sini tuh mendeskripsikan proses berpikir kreatif berdasarkan kemampuan matematikanya yang sudah diketahui melalui tes kemampuan matematika terlebih dahulu. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif ini tuh menggambarkan suatu kondisi yang apa adanya tanpa memberikan perlakuan atau manipulasi. Terus pendekatan kualitatif ini dipilih karena tujuan penelitian adalah untuk mendeskripsikan proses berpikir kreatif siswa dalam mengajukan masalah matematika problem posing, yaitu yang dipilih itu pre-solution posing. Pendekatan
Kualitatif memungkinkan peneliti untuk menggali data secara mendalam melalui observasi, wawancara, dan analisis dokumen. Nah, teknik analisis data itu adalah kegiatan yang dilakukan penulis setelah data diperoleh. Pada penelitian ini itu ada 3, yaitu pertama analisis datanya itu pengumpulan data melalui tes kemampuan matematika. Lalu yang kedua, setelah mendapatkan hasil dari tes kemampuan matematika, anak itu di tingkat rendah tinggi rendah sedangnya, lalu dia diberi soal lagi, problem posing, untuk meneliti gimana proses berpikir kreatifnya itu dipakai. Problem posing dipilih itu adalah persuasion posing. Terus yang ketiga yaitu adalah data wawancara. Oke. Terima kasih, sekian presentasi saya mengenai metode penelitian dari bab 1 sampai bab 3. Mohon maaf bila ada kesalahan penjelasan atau kesalahan isi, kurang jelas atau masih ambigu. Saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.